palu sama ini topeng. Saya ketok-ketok ke sini tuh. Tak kirain ini orang nutup ini sampai sekeras ini gitu kan, orang kerjaan saya gitu. Badan gini pak, otomatis mata jadi di situ. Iya. Sih, saya pulang, saya ke sini. Dorongan bor, perut, baik ini. Bangunan cerdas kan, malah ini mencoba nyangka gini kan. Nggak bisa rupanya. Mana? Nah, ini bisa ngecek kaki itu, dia naik dari sini sampai tembok itu, yuk. Sampai tembok itu retak pak, ini pak. Jadi dia masuk itu saya tengarai masuk itu dari sini. Nah ini kaki, kan dia masuk kotor tuh. Nah, lu kesini. Jadi ini itu posisi dia turun ketika mau masuk gudang. Keluar naik tangga. Nah, keluar naik tangga posisinya. Awal di mana? Ya sini. Sini terus. Iya. Gunanya ini tuh pak, ini serbet. Kenapa serbet tadi ada di sini? Rapi. Nah, namanya sanyo pak. Sanyo yang hilang itu lebih gede dari ini. Katakan untuk besar. Yang kedua, kalau pakai tas ataupun sarung, tabung gas sampai 3 kg sama semprotannya, sama ininya seratnya, sama musuh. Lucunya mana? Golok di bawah. Golok sekarang apa? Golok buat apa? Bukan golok apa? Ini sampai sana saja. Tapi di sunggul. Sungging betul ya. Tapi yang badan ini badan kurus. Badan kurus. Oh, satu. Tabunggas sama kompor itu. Tabunggas sama kompor. Di sini, kalau tabunggas sama kompor. Iya, buat komporin itu. Sekilas begitu teman. Termasuk juga itu belakang. Iya. Ada yang mungkin kalau misalkan dia Sini semua kan? Iya. tabung di bawah sama kompor. Tabung sama kompornya di mana? Di bawah. Masih nyatu sih Pak, oleh Pak. Iya, di bawah. Di bawah. Bersih lah. Yang pertama kali diketahui ketika pada hari Minggu tanggal 5 September sekitar pukul 2 siang saya sama anak dan istri saya ke gudang ke sini. Nah, setelah itu jam 3 ketika saya selepas sholat asar saya mengecek pintu, ini membuka pintu yang bagian belakang gudang. Ternyata di situ gembok yang ada di situ grendelnya itu dalam posisi tercongkel separuh. Nah, saya ambil palu dan saya buka. Nah, saya buka pintu. Ternyata pas saya melihat di samping pintu yang letaknya pompa air itu ternyata pompa air sudah tidak ada. Nah, setelah itu saya melirik ke rak bagian tempat menaruh perkakas, ternyata sudah bersih. Banyak perkakas yang saya taruh di rak tersebut sudah tidak ada. Setelah itu saya langsung kontak RT setempat dan juga karyawan saya yang kerja di sini untuk memastikan dan mengecek lagi barang-barang apa yang hilang. Sekaligus juga berdiskusi. Nah, karena waktunya sore dan menjelang malam, data sementara sudah saya dapatkan untuk kehilangannya apa-apa saja, cuman
tidak langsung lapor ke polsek karena belum di cross check ulang barang apa saja secara rinci ya, perinciannya yang hilang. Nah, ketika hari Minggu saya mengecek pintu, di bagian belakang pintu gudang yang bagian belakang itu ada bekas orang memanjat. Itu terlihat dari congkelan di tembok dan juga jejak kaki yang nempel di meja. Nah, saya tengarai ternyata kemungkinan besar maling atau pencuri tersebut masuk dari bagian belakang gudang dekat pintu bagian belakang terus masuk ke dalam. Nah, terus keluar lagi dari tempat tersebut karena di situ ada tembok yang retak. Dan kemungkinan para pelakunya itu saya duga itu lebih dari satu orang. Mengapa? Karena barang-barang yang diambil adalah barang-barang yang berupa perkakas yang tidak hanya satu, banyak gitu kan. Di antaranya ada bor listrik, ada bor cordless, terus juga ada mesin gerinda, terus ada mesin serut kayu, dan juga ada tabung gas regulator sama kompornya, pegangan kompornya juga. Beruntung di situ di dekat pintu sebenarnya ada sepeda motor, cuman sepeda motor tidak dijamah sama sekali. Dan juga di gudang tersebut ada netbook, terus ada komputer PC yang dijalankan ya, ada juga kulkas, dispenser, dan itu tidak diambil. Dan di kantor pun posisinya ketika saya masuk itu tidak acak-acakan. Jadi saya menduga para pelaku ini tidak masuk ke dalam kantor, ruangan kerja saya. Padahal posisi kantor tidak terkunci dan jendela terbuka seperti itu. Nah, terus di hari Senin saya koordinasi dengan rekan-rekan kerja dan juga warga setempat untuk melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Pleret Cirebon. Kerugiannya berapa? Kalau nominal kerugian, kalau dihitung barang-barang baru, karena ada barang saya yang itu masih baru dipakai sekali, nah dan juga ada barang-barang yang lainnya seperti pompa air dan sebagainya dan lain-lainnya, itu sekitar 3 jutaan. Sudah lakukan olah TKP ya? Gimana? Olah TKP udah tadi? Ya sudah. Tadi siang saya laporan ke Mapolsek Pleret dan diterima dengan baik. Terus setelah bikin laporan, saya sama anggota Polsek Pleret menemani anggota Polsek Pleret ke gudang saya ke sini untuk olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang terkait. Ada bekas yang ditinggalkan? Bekas yang ditinggalkan itu yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada jejak kaki di meja. Nah, kemungkinan para pelaku itu melepas sandalnya atau sepatunya di luar, nah terus memanjat tembok, dan kebetulan tembok di sini itu tembok semi permanen. Nah, di situ banyak gompalan-gompalan semen yang di tembok itu terkelupas seperti itu. Terus berkaitan dengan jejak, salah satunya itu bekas congkelan grendel pintu belakang yang masih ada bekasnya. Kemungkinan mereka pakai golok, dan golok itu kita hilang satu dari ada 2 golok di sini. Nah, yang satu hilang, golok yang biasa untuk pembersih segala macam kayak gitu.